Shalom saudara, kembali jumpa bersama saya di channel Benteng Iman. Pagi hari ini saya akan membawa kisah tentang bagaimana kita harus mempertahankan iman kita, termasuk dari berbagai macam serangan ataupun juga godaan. Hal yang sering terjadi ketika kita mempertahankan iman kita adalah ada gangguan dari dalam dan juga ada gangguan dari luar. Nah, saat ini yang menjadi concern kita adalah gangguan dari luar. Kita bisa melihat satu hal yang membuat iman kita bisa goyah, adalah gangguan dari luar. Kita bisa ingat bagaimana kisah Salomo yang memiliki iman yang kuat, iman yang luar biasa, tetapi karena dia tidak menaati firman Tuhan, yang mana firman Tuhan mengatakan jangan kawin campur dengan orang dari luar Israel yang tidak seiman. Nah, berhubungan dengan itu, kita sebagai orang Kristen, sesuai dengan perjanjian baru, di dalam Korintus juga dijelaskan, kita tidak boleh kawin dengan orang yang tidak seiman. Bukan berbicara tentang ras atau suku, tetapi ini adalah tentang karakter dia, keyakinan dia, itu tidak boleh berbeda dengan kita. Kenapa? Karena itu bisa akan mempengaruhi iman kita, sehingga kita tidak kuat. Pada akhirnya kita terseret seperti Salomo menyembah kepada dewa-dewa ataupun keyakinan mereka. Itulah pentingnya kita senantiasa menjaga ataupun membentengi terutama serangan dari luar. Banyak cara yang akan dilakukan oleh iblis sehingga kita goyah dan terpengaruh, dan kita pada akhirnya melupakan Tuhan kita, melupakan iman kita, melupakan kewajiban kita sebagai pengikut Yesus. Karena itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, untuk kita tidak tergoyah, sebaiknya kita mengantisipasi dari awal. Jangan kita merasa kuat, terkhusus buat anak-anak muda, harus memiliki dasar yang teguh, harus memiliki prinsip yang benar bahwa untuk mencari pasangan hidup, kita harus sangat hati-hati, dan yang terutama harus seiman. Jangan kita berpikir, saya kuat, saya mampu nanti sesudah menikah membawa dia ke gereja atau mempengaruhi dia. Belum tentu, saudara. Karena itu ada sebuah kesaksian beberapa hari yang lampau, kita akan melihat bagaimana seorang pemudi yang menikah dengan seorang pemuda yang tidak seiman dengan dia. Dia berpikir karena selama mereka pacaran, pacarnya laki-laki ini sangat baik, sangat sayang, sangat perhatian, sangat care, romantis. Tapi rupanya sesudah mereka menikah, semua berbalik 180 derajat. Apa yang terjadi? Ya, suaminya mulai kasar, mulai meremehkan iman istrinya, mengejek, dan juga tidak menghargai, bahkan KDRT, ya, kekerasan dalam rumah tangga. Istrinya sangat menyesal, dan suami ini sering menantang-nantang dan meremehkan Tuhan daripada istrinya itu. Tapi kita lihat, saudara, walaupun demikian Tuhan masih sayang dan bekerja di dalam rumah tangga ibu ini. Namun satu hal yang pasti, ibu ini sangat menderita. Mari kita saksikan apa yang terjadi sebenarnya pada ibu ini. Malam. Jadi banyak sekali KDRT yang saya buat terhadap istri saya. Tapi anehnya, mungkin saat itu sakit, tapi tidak pernah ada cacat. Gitu. Tidak ada cacatnya, tidak ada lebam yang pokoknya parah. Semakin saya membuat marah, karena semakin terus istri saya menyampaikan bahwa Tuhannya dia lebih hebat daripada saya, daripada Tuhannya saya sebelumnya. Semakin saya membuat emosi, marah, geram, semakin muncul sifat-sifat asli saya yang pemarah, emosi, geram. Satu ketika, di saat saya melihat istri saya sedang memasak di dapur, sudah menyiapkan wajan yang ada minyaknya dan persiapan untuk menumis, di situ saya melakukan satu tindakan KDRT. Saya menantang Tuhannya istri saya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saya bilang, jika Tuhan sakti, saya saat ini, dia pasti akan bisa menyelamatkan. Saya tendang punggung istri saya, tapi yang anehnya, dia kembali ke posisi semula. Dia tidak apa-apa dan dia normal tetap. Yang harapan saya kan, istri saya tendang, jatuh ke wajan yang panas itu,
mukanya cacat, tapi ini aneh enggak? Istri saya langsung bilang bahwa itu karena kasih karunia Tuhan saya, dan Tuhan saya akan membalas kamu. Semakin saya emosi. Singkat cerita, terjadi terus pemukulan, dan tapi tetap istri saya tetap ikut saya karena memang sudah perjanjian kita, ya dia harus ikut saya sebagai seorang suami karena saya kepala rumah tangga, dia ikut saya. Jalan waktu terus pemukulan. Pada tahun 2003, tepatnya bulan Agustus, bulan 4 sebelumnya, saya mendapat tugas untuk berangkat ke operasi militer di Nanggroe Aceh Darussalam. Jadi tempat saya pelatihan itu dekat dengan rumah mertua saya. Jadi saya berangkat, saya latihan di sana. Jadi saya sering lah, saya ke rumah mertua saya, makan, mandi di situ, baru ke tempat latihan. Jadi sebelum mau berangkat, saya penugasan, saya, mertua saya, istri saya, kakak ipar saya, duduk kita dalam berdoa untuk meminta penuntunan dari Tuhan Yesus sebelum saya berangkat ke Nanggroe Aceh Darussalam. Tapi anehnya saya mau ikut, saya ikut duduk di situ. Mungkin sudah rencana Tuhan Yesus sendiri. Karena saya menantang Tuhan Yesus, saya bilang saktinya Tuhan Yesus sampai di mana. Di situ di saat berdoa tersebut terjadi saya manifestasi. Cengkraman tangan saya luar biasa, saya terputar keliling itu, keliling ruangan itu. Di situ di bawah alam sadar saya manifestasi. Saya dihadapkan di satu tempat yang panjang sangat luas sekali. Tapi tiba-tiba itu tanah itu terbelah menjadi dua. Dalam tanah itu keluar api yang begitu tinggi. Seketika juga saat itu juga ada bayangan yang sangat hitam, legam, gelap. Dia mencoba mendorong saya untuk masuk ke dalam jurang api yang sangat dalam dan panas itu. Tapi itu satu ketika di saat yang bersamaan juga ada cahaya yang sangat putih dan datang menahan saya untuk tidak jatuh ke dalam api tersebut, dalam jurang api yang dalam itu. Dan itu suara cahaya putih yang bersinar putih sekali itu mengeluarkan suara 3 kali. Bertobatlah anakku, pulanglah anakku dan bertobatlah. Pulanglah anakku, bertobatlah. Pulanglah anakku, bertobatlah. Saya sadar, di situ saya sadar. Terus mertua saya memberikan saya minum. Setelah minuman itu didoakan, saya langsung berbicara setelah saya minum, saya mau dibaptis. Jadi mertua saya, istri saya, kakak ipar saya kaget semua. Apa betulan ini Pak De? Ngomong begini? Karena sebelumnya kan saya sangat anti dan menentang. Saya bilang lagi, saya betul Pak, saya mau dibaptis seperti Tuhan Yesus. Jadi karena mungkin belum percaya waktu itu, ditanya lagi ke saya oleh istri saya, sama kakak ipar saya, sama mertua saya. Saya bilang, saya yakin, saya mau ditebus, mau dibaptis seperti Tuhan Yesus.